Nugraha. Saya kelahiran Banyumas 2 Februari 2003. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Saya adalah mahasiswa perguruan tinggi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya mengambil jurusan S1 Teknik Industri dan saya adalah alumni dari SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang. Skill yang mampu saya kuasai itu adalah public speaking dan Microsoft Word. Sekarang saya aktif di ekstrakurikuler bola basket dan futsal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Praditya Nugraha, NIM 211106075 dari kelas TIC. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada pengertian kerukunan dan menerapkan nilai Islam dalam masyarakat multikultural. Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada ukhuwah Basyariah dan yang terakhir ada ukhuwah Watoniyah. Oke, yang pertama ada ciri-ciri kerukunan. Yang pertama adalah sangat jarang terjadi permusuhan, mesti ada akan cepat untuk diatasi. Yang kedua ada terbentuknya kesadaran masyarakat untuk melakukan gotong royong sebagai pengalaman sikap atas tolong menolong. Yang terakhir ada terciptanya sikap masyarakat untuk peduli dan saling menyayangi. Oke, yang kedua ada bentuk-bentuk kerukunan. Yang pertama ada integration atau integrasi. Apa sih itu integration atau integrasi? Adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atas konsep untuk mengolaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Apabila integrasi sosial terjalin dengan baik, integrasi nasional dapat dipertahankan. Contohnya dalam bentuk kerukunan dalam integrasi sosial ini misalnya saja dalam upaya mempersatukan masyarakat di Indonesia yang beragam atau berbedaan dimilikinya, baik perbedaan dalam agama, budaya, etnis, iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua ada equilibrium atau keseimbangan. Apa sih itu equilibrium atau keseimbangan? Adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. Terus yang terakhir ada stability atau stabilitas. Itu adalah jenis kerukunan ini yaitu keadaan tenang, mantap, dan mapan. Stability bersifat tidak dinamis karena adanya kelompok penguasa yang memaksakan stabilitas tersebut. Terus ada pengertian kerukunan dan menerapkan nilai Islam dalam masyarakat multikultural. Kerukunan pada dasarnya merupakan proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan yang dimana kata kerukunan sendiri berasal dari pungutan bahasa Arab rukun yang arti harfiahnya adalah pondasi dasar. Jika secara istilah sederhana dari segi katanya, kerukunan adalah pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial dan bentuk masalah sosial. Nah, adapun dampak-dampak terjadinya kerukunan, yang pertama ada terciptanya serangkaian bentuk ketentraman dan kedamaian abadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada masyarakat akan merasa penuh kenyamanan untuk hidup di lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada munculnya jiwa persahabatan sehingga mencorong adanya tindakan untuk saling tolong-menolong. Terus contoh kerukunan ada agama dan kegiatan manusia. Terus menerapkan nilai Islam dalam masyarakat multikultural. Penerapan nilai Islam dalam masyarakat multikultural adalah di mana masyarakat Islam menjalankan kehidupan dengan damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Menjadikan nilai Islam sebagai dasar landasan hidupnya sehingga tercipta kerukunan di dalam masyarakat. Contohnya, toleransi antara umat beragama yaitu masyarakat Islam menghormati agama lain yang sedang beribadah. Kita lanjut ke materi yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah artinya itu persaudaraan Islam adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ukhuwah Islamiyah adalah satu dari 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah. Yaitu pertama, kekuatan iman dan akidah, kedua, kekuatan ukhuwah dan ikatan hati, dan ketiga, kekuatan kepemimpinan dan senjata. Keutamaan ukhuwah Islamiyah ini yaitu memiliki banyak sekali keutamaan. Pertama, dengan ukhuwah kita bisa merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman.
Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Mencintai seseorang karena Allah dan ia benci kembali pada kekafiran sebagai ia benci jika ia dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Terus ada ukhuwah basyariah. Adapun dalam konsep ukhuwah basyariah, seorang merasa paling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Contoh, ukhuwah basyariah dalam kehidupan sehari yaitu dengan adanya rasa adil kepada setiap manusia tanpa membeda-bedakan identitas manusia tersebut mau kaya atau miskin akan tetap bersikap adil. Dan yang terakhir ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan antara sesama bangsa. Pada diri manusia perlu ditumbuhkan bersaudara yang berdasarkan atas kesadaran berbangsa dan bernegara. Seluruh bangsa Indonesia adalah saudara setanah air. Tata hubungan ukhuwah watoniyah menyangkut hal-hal yang bersifat sosial budaya. Ukhuwah watoniyah merupakan spirit bagi kesejahteraan kehidupan bersama, serta instrumen penting bagi proses kesadaran sebuah bangsa dalam mewujudkan kesamaan derajat dalam tanggung jawab. Contoh dari penerapan konsep ukhuwah dalam skala kecil adalah menjaga persatuan dan kerukunan di lingkungan kita, seperti menjaga kerukunan antar keluarga, tetangga, organisasi-organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan memulainya dari skala kecil, maka impian mewujudkan ukhuwah watoniyah yang merupakan gagasan berskala besar pun tidak mahal untuk dapat dicapai. Oke, sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang anti korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewangan dan penggelapan terhadap suatu dana atau uang negara atau perusahaan atau sebagainya. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas karena dapat dianggap korupsi telah menjadi suatu kebudayaan dalam bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor. Kasus korupsi di Indonesia terasa sangat sulit untuk diatasi dengan baik. Jika kita melihat kasus-kasus korupsi yang selama ini telah merajalela di Indonesia, korupsi sangatlah merugikan bagi kalangan warga masyarakat karena korupsi merupakan suatu masalah yang berdampak terhadap perekonomian negara, sehingga seakan akan sangat sulit untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik atau maju. Korupsi itu tersendiri terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah rakus atau sifat tamak, yang kedua ada gaya hidup yang konsumtif, yang ketiga adalah moral yang kurang kuat, sikap disiplin dan konsisten yang jarang untuk dilakukan dan diterapkan, rasa bersyukur yang kurang terhadap apa yang kita miliki. Yang keempat ada ekonomi, karena gaji pegawai terlalu tinggi. Terus yang kelima ada organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Terus yang keenam ada sanksi hukum yang terlalu lemah dan tidak menimbulkan efek yang jera terhadap para koruptor, kurangnya pengawasan hukum.